Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Struktur Data Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 0504808776 dengan prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab tugas 3 ya, atau tugas terakhir dari mata kuliah Struktur Data. Jadi langsung saja ke soalnya. Oke. Jadi di sini terdapat dua soal. Yang pertama yaitu membuat program dengan menggunakan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java, di mana nantinya akan ada data berupa 5 data ya, 5 data, lalu akan membuat suatu angka yang ingin dicari, dan yang nomor 2 juga sama. Yang membedakan adalah yang nomor 2 menggunakan binary search, sedangkan yang nomor 1 menggunakan sequential search, seperti itu. Jadi langsung saja ke bagian pemrogramannya. Baik, langsung saja untuk yang nomor 1. Jadi di sini saya masih menggunakan aplikasi Visual Studio Code juga. Jadi pertama-tama membuat filenya terlebih dahulu. Misal saya beri nama sequential search seperti ini .java. Lalu buat function main-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan inisialisasi data. Saya di sini akan mendeklarasikan variabel bernama data yang tipenya adalah array integer seperti ini. Lalu sesuai soal, di mana di soal diperintahkan untuk memberikan 5 data. Jadi saya akan mencoba untuk membuat 5 angka di dalam array. Misal yang pertama 15, 23, 7, 10, dan 45. Ini untuk array-nya ya, yang berjumlah 5 data. Selanjutnya, saya akan memberikan util. Maksud saya akan menggunakan util bawaan dari Java, yaitu scanner ya. Jadi scanner ini berfungsi untuk agar user atau pengguna bisa memasukkan atau menginput angka pada terminal seperti itu. Di ini sistem in. Nah, ini input stream ya. Jadi nantinya user bisa melakukan input angka, di mana nanti user akan menginputkan angka untuk mencari angka yang diinginkan atau melakukan search ya, seperti itu. Lalu yang saya lakukan selanjutnya adalah memberikan ini ya, tadi ya, agar bisa next in. Jadi untuk scanner sendiri nanti punya metode bernama next in. Nah, ini untuk menerima value atau inputan dari user tadi atau angka yang ingin dicari, seperti itu. Nah, ini mulai masuk ke bagian loopingnya ya, atau mulai masuk ke search-nya, fungsi sequential search seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah jadi untuk sequential search itu dia atau program akan melakukan search atau melakukan pencarian data urut dari awal hingga akhir. Jadi semisal ada di ini ya, variabel data ini ada array berjumlah 5 data. Berjumlah 5 data seperti ini. Nantinya ketika user ingin mencari suatu angka di dalam array ini, program akan mencari satu persatu dari awal, dari indeks 0 ya, atau data pertama ini, lalu ke data selanjutnya, data kedua atau indeks 1,
lalu data ketiga atau indeks kedua sampai data yang terakhir. Jadi mencarinya satu-satu dari awal sampai akhir. Misal nantinya user mencari angka 10. Nah, nanti program akan melakukan pengecekan dari awal. Misal yang pertama nih 15. Oh, ternyata salah, tidak sesuai karena 15 bukan 10 ya. 10-nya kan ada di sebelah sini. Nah, nanti program akan lanjut ke data berikutnya atau indeks berikutnya. 23 masih belum tepat juga. Lalu program akan lanjut sampai terus hingga menemukan data yang dicari oleh user seperti itu, atau data yang ini ya nantinya yang diinput oleh user seperti itu. Jadi untuk membuatnya pertama kita lakukan looping agar program bisa membaca seluruh nilai yang ada di dalam array dengan cara menggunakan for ya. Lalu indeksnya dimulai dari 0. I tidak boleh lebih dari data. Oh, ini harusnya titik koma, mohon maaf. Data length. Oh, ini kurang variabel, mohon maaf, seperti ini harusnya. Dan juga I plus seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan pengecekan apabila data di dalam array tersebut sesuai dengan indeksnya ya, sama dengan yang dicari oleh user, yaitu variabelnya n ya, maka nantinya program harus berhenti, tidak melakukan pencarian lagi, seperti itu. Jadi ketika sudah ketemu data yang ingin dicari, program sudah dihentikan, harus dihentikan karena ya angkanya sudah ketemu, tujuan dari programnya sudah tercapai. Maka dari itu program akan harus dihentikan dengan cara nantinya di bagian sini akan diberikan function break, di mana function ini akan menghentikan proses, jadi coding yang ada di bawah-bawahnya tidak akan terjalankan atau tidak dieksekusi seperti itu. Mungkin biar nantinya jelas, saya tambahkan sistem print, sistem out print learn. Misal nanti ada keterangan angka berapa ya, angka seperti ini, angka yang dicari ini telah ditemukan. Mungkin saya tambahkan pada indeks ya, biar kita tahu angka yang kita cari itu ada di indeks berapa sih. Nah, seperti ini. Oh, ini kurang plus seperti ini. Nah. Lalu selanjutnya ini kalau memang datanya ketemu ya, ada di sini. Tapi ada kalanya ketika user ingin melakukan pencarian data, ternyata data tersebut tidak tersedia di dalam array. Tentunya kita harus melakukan bad case seperti itu ya. Dengan cara, jadi ketika memang datanya tidak ketemu, nanti terminal atau program akan memberitahu, oh angkanya ini tidak ditemukan di dalam datanya. Gimana caranya? Yang pertama kita coba buat semacam flagging ya, atau penanda. Jadi ini flagging buat memberitahu untuk program sebenarnya datanya ketemu atau tidak, seperti itu. Misal saya beri seperti ini ya, variabel dengan nama found dengan tipe data boolean, di mana data awalnya berisi false, seperti ini. Ini sengaja saya beri false dulu karena ketika pertama kali mencari kan dia belum ketemu ya datanya ya, jadi inisialnya adalah false. Nah, nanti ketika sudah ketemu datanya, nilai false itu akan diubah menjadi true sebagai pertanda atau flagging bahwa programnya sudah ketemu atau angka yang ingin dicari sudah ketemu, sehingga program akan tahu nih datanya sebenarnya ketemu atau enggak dengan cara kita ubah di bagian sini.
Dengan begini, ketika angkanya sudah ditemukan, maka penandanya akan menjadi true, value-nya akan menjadi true, sehingga kita bisa melakukan penanganan ketika memang datanya tidak ketemu dengan cara saya beri pengkondisian if not found. Ini tanda seru ini artinya not ya, atau dia kebalikannya, atau kalau misal cara panjangnya itu seperti ini, false. Jadi ketika datanya tidak ketemu atau fontnya menjadi false, nanti program yang sebelah sini akan dijalankan. Nah, shortcutnya bisa menggunakan seperti ini, not. Lalu, nah ini nanti sistem akan memberitahu bahwasannya angka yang dicari atau yang akan dilakukan search tidak ditemukan. Misal saya beri keterangan angka yang ingin dicari yaitu N, tidak ditemukan dalam data, seperti ini. Sehingga nantinya ketika program yang dijalankan tidak menemukan angka yang diinputkan oleh user, nanti sebagian sini yang akan dieksekusi seperti itu. Ini ada garis kuning karena ini ya. Nah, resource list scanner is never closed. Jadi ketika ingin menggunakan scanner ini, kita harus melakukan close ya, biar tidak leak atau memory leak, atau istilahnya program tidak terus-terusan berjalan untuk yang bagian scanner ini. Jadi harus di close seperti ini. Nah, ini untuk sequential search. Lalu coba di running. Oh, saya belum menambahkan ini ya. Mungkin saya tambahkan keterangan di bagian sini. Biar muncul ini ya, semacam pesan agar user tahu kalau perlu memasukkan angka terlebih dahulu atau angka yang ingin dicari. Masukkan angka yang ingin dicari seperti ini. Ya, print aja deh biar bisa di garis. Oke, selanjutnya dijalankan. Nah, ini akan muncul nih, masukkan angka yang ingin dicari. Oh, mungkin ini saya tambahkan sedikit ya, variasi biar datanya bisa, tulisannya bisa ke bawah. Nah, masukkan angka yang ingin dicari. Saya coba menggunakan angka 10. Nah, angka 10 ditemukan pada indeks 3. Jadi yang akan dieksekusi akan di sebelah sini. Angka 10 berada di indeks 3. Apakah benar? Jadi ini indeks 0. Karena array itu dimulai dari indeks 0. Indeks dimulai dari 0 maksud saya. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Sehingga sudah benar ya. Jadi untuk angka 10 berada pada indeks 3. Misal saya coba lagi menjadi 23. Oh, sorry, saya jalankan dulu ya. Nah, 23. Nah, berada pada indeks 1 atau data yang ada di nomor 2 ya, keurutan kedua. Ini juga sudah benar. Lalu dicoba menggunakan angka yang memang tidak ada di dalam array ini. Misal 11. Oh, sorry, saya run lagi. Misal 11 ya, 11 kan tidak ada ya. Nah, intinya akan muncul pesan atau ini ya, angka 11 tidak ditemukan di dalam data, seperti itu. Jadi ini dia untuk sequential search, di mana secara program ketika ingin melakukan searching atau pencarian data, dia akan melakukan
pengecekan satu persatu dari awal hingga akhir. Seperti dalam case ini, dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4, atau dari data ke-1 ke data ke-5 satu persatu dilakukan pengecekan seperti itu. Jadi ini dia untuk nomor pertama ya, untuk sequential search. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu mengenai binary search. Jadi langsung saja saya coba untuk membuat filenya terlebih dahulu, yaitu binary search seperti ini. Nah, otomatis akan membuat kelas dengan nama binary search. Lalu selanjutnya buat function main, sama ya. Yang pertama kita buat function main dulu, lalu berikutnya kita buat variabel data seperti ini untuk melakukan inisialisasi data terlebih dahulu. Jadi sama ya, membuat array dengan 5 data, tetapi untuk yang di bagian ini binary search, pastikan kita memberikan inisialisasi datanya sudah dalam kondisi data terurut. Karena kalau datanya tidak diurutkan terlebih dahulu, nanti algoritmanya tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi memang berbeda ya dengan sequential search. Kalau sequential search kan kita bisa bebas ya untuk memberikan datanya seperti apa. Maksudnya tidak harus terurut. Tapi untuk binary search, pastikan terlebih dahulu datanya urut. Kenapa? Nanti kita cari tahu jawabannya sembari berjalannya ini ya, proses pengetikan coding. Jadi pastikan sekali lagi datanya sudah dalam kondisi terurut, atau misal seandainya kita memasukkan data secara tidak terurut juga boleh. Lalu selanjutnya sebelum masuk ke algoritma, kita bisa gunakan function atau metode ya, metode untuk mengurutkan, bisa menggunakan counting sort atau merge sort sesuai dengan yang ada di tugas sebelumnya. Nah ini untuk merge sort, ini untuk counting sort. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk langsung mengurutkan datanya karena fokus kita ada di bagian algoritmanya seperti itu. Jadi ya, ini untuk inisialisasi data langsung dalam kondisi urut. Saya panggil lagi untuk scanner ya, biar user bisa melakukan pengetikan atau input data yang ingin dicari. Nah, ini saya beri variabel yang sama juga ya, mungkin biar mudah untuk dianalisa nantinya. Next, oh ini harusnya menggunakan S yang kecil seperti ini. Jangan lupa titik koma ya. Nah, jadi yang membedakan dengan binary search dan sequential search adalah, jadi untuk binary search, program akan melakukan pencarian data yang tidak terurut, beda dengan sequential tadi ya, yang dari awal, lalu data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, sedangkan untuk binary search dia berbeda, jadi dia langsung membelah tengah data yang ada di array. Misal ini kan ada 7, 10, 15, 23, dan 45. Itu akan dibagi tengah dulu. Tengahnya ada di mana? Ada di nomor 15 ini. Mungkin saya agak zoom ya. Tengahnya nanti ada di angka 15 ini. Sehingga program akan melakukan pengecekan datanya itu dari tengah. Misal nanti user memasukkan data misal 23 nih. Nah, datanya akan dibagi menjadi tengah. Jadi nanti ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Tapi yang pertama dicek nanti yang bagian tengah dulu. Jadi misal 23 tadi ya. Nah, 23 itu dicek apakah 23 itu lebih besar atau lebih kecil dari angka tengahnya.
atau angka tengah yang ada di data array ya. Nanti akan dicek. Jika ternyata 23 kan lebih dari 15 ya, berarti yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan untuk di bagian sebelah kanan. Nah, nanti array-nya otomatis akan menjadi 15, 23, dan 45. Ini OCD maksud saya, ini 23 dan 45. Sehingga secara kinerja pencarian datanya akan lebih efektif karena dia memang langsung memotong tengahnya ya. Biar tahu ini tuh datanya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, karena datanya kan akan dibagi menjadi dua, nanti array-nya akan dibagi menjadi dua, jadi akan lebih cepat nih ketemunya dibanding ngecek satu-satu, kayak ini kan harus ke 7, harus ke 10, ke 15, ke 23. Beda dengan binary search yang akan melakukan pemecahan data menjadi dua dulu. Nah ini misal mencari 23, wah ternyata ada di 23 itu lebih dari data tengahnya loh, lebih dari 15, maka yang dicari adalah yang di sebelah kanan, seperti ini. Jadi akan lebih cepat secara kinerja performa pencarian datanya ya. Ini lanjut saja. Nah ini misal ini untuk penanda ya, low itu maksudnya data kiri, pojok sebelah kirinya, dan nantinya high untuk pojok sebelah kanannya, seperti ini. Data length kurang 1. Kenapa harus dikurang 1? Ya jadi jawaban tugas sebelumnya ya, sudah pernah saya jelaskan. Jadi untuk dikurang 1 karena biar tahu ya, kan length itu kan kita mencarinya ini indeks ya, height ini untuk indeks, sedangkan indeks dimulai dari 0. Nah sedangkan length dimulai dari 1. 0 dan 1 selisihnya 1 kan. Nah, makanya perlu dikurangi 1 biar nanti antara indeks dan yang ingin kita inisialisasi data bisa nyambung ya, sinkron. Saya tambahkan flagging juga ya, sama seperti yang nomor 1, seperti ini. Nah selanjutnya saya beri pengkondisian dengan while. Ketika low-nya ini buat validasi aja sih, buat jaga-jaga aja sih. Jadi pastikan low-nya harus lebih kecil atau sama dengan height-nya. Jadi datanya tidak boleh 0 secara ini ya. Secara low-nya tidak boleh 0 juga. Nah di sini kita mulai mencari bagian tengahnya dulu, mencari mid-nya dengan cara low ditambah high dibagi 2, seperti ini. Jadi kan ini low-nya ada di 0, data length-nya dikurangi height-nya, data length kurangi 1 berarti ada 4 ya. Jadi kan sesuai dengan 0 dan indeks 4, tengahnya ada di ini ya, 15 atau indeks kedua, seperti itu. 4 dibagi 2 kan 2 ya, bener ya, berarti ada di indeks ini ya. Ya, ini akan menjadi mid-nya atau penengahnya. Nah, mulai nih kita cari. Ketika data yang ada di tengah itu sudah sesuai dengan data yang ingin dicari oleh user, N ya, maka akan langsung dianggap ketemu ya, karena sudah langsung ada di tengah kan. Yang pertama kali dicek kan nantinya ada di tengah, jadi langsung dianggap ketemu. Maka N atau angka yang ingin dicari sudah ketemu, ditemukan pada indeks mid atau yang ada di tengah ini. Nah, jika ternyata data yang dicari tidak ditemukan di tengahnya, maka akan dilanjutkan pengkondisian kedua, yaitu data yang ada di mid jika ternyata lebih dari yang dicari oleh user, maka akan dicari di sebelah kanan ya. Jadi low-nya akan bergeser nih menjadi mid plus 1.
biar nanti proses pencarian datanya semakin disempitkan seperti itu. Lalu selanjutnya jika ternyata data meet-nya itu lebih kecil ya, lebih besar dari data yang dicari, berarti nantinya hack-nya yang akan dikurangi. Meet kurangi 1 seperti ini. Rekomen jangan lupa. Nah, oh ya, ini kita perlu ubah juga fontnya menjadi true karena sudah ketemu ya datanya ya. Sehingga ini tambah juga break seperti ini. Sehingga ketika kita bisa tambahkan nih, ketika datanya tidak ditemukan kayak tadi ya, sama seperti ini, akan menjadi sistem out println angka n tidak ditemukan dalam data. Lalu kita close. Coba kita jalankan dulu. Oh, ini belum sesuai ya. Saya izin break dulu ya, karena adzan. Akan saya lanjutkan setelah adzan selesai. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi ini secara program itu sudah selesai, tapi saya mungkin tambahkan lagi ya untuk biar keluar pesan ya. System out menggunakan println, ini variasi lagi. Nah, di sini saya tambahkan untuk pesan masukkan angka yang ingin dicari seperti ini. Sudah di close, oke. Lalu dijalankan. Misal saya ingin mencari angka 23, sama ya, ini akan ketemu berarti di indeks 3. Lalu saya coba cari di angka 10, harusnya ada di indeks 1 ya. Nah, dia akan muncul indeks 1 juga seperti ini. Jadi untuk hasilnya memang outputnya terlihat sama, tetapi secara kinerja algoritma berbeda. Jadi ini misal saya tambahkan di sebelah sini ya, ini cara mindanya gimana ya. Bentar, saya close. Nah, saya pindah seperti ini biar yang sebelah sininya kelihatan. Oke. Jadi untuk algoritma binary search, ketika ingin melakukan pencarian data memang dipisahkan dulu ya. Jadi array yang awalnya berjumlah 5 ini akan dibagi menjadi 2, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan seperti itu. Sehingga nantinya akan lebih efektif dalam melakukan pencarian data. Jadi dipisah dulu, yaitu dengan 15 sebagai pemisahnya ya, atau data tengahnya lah sebagai pemisahnya. Nah, dari sini program bisa mengetahui angka yang dicari oleh user itu lebih besar atau lebih kecil. Jika ternyata lebih kecil, maka akan dicari di bagian sebelah kirinya. Dan jika datanya lebih besar, maka akan dicari di sebelah kanannya seperti ini. Sehingga memang akan lebih efektif secara pencarian data. Itulah kenapa harus dipastikan dulu data yang tersaji atau yang diinisialisasi atau yang nantinya akan dibuat untuk function search-nya itu harus dipastikan urut, karena kalau tidak urut otomatis secara algoritma tidak akan berjalan karena jalannya tidak urut.
Beda dengan sequential ya, karena dia memang ngeceknya satu-satu. Jadi nggak urut pun juga nggak apa-apa, bakalnya juga ketemu. Tapi emang idealnya sih harusnya tetap diurutkan ya kalau bisa ya. Tapi kalau tidak urut pun secara program dia tidak akan menjadi error, tidak akan menjadi tadi ya tidak bekerja atau malah tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan demikian. Tapi kalau yang binary memang diharuskan untuk urut, karena itu tadi biar tahu ya, kalau memang lebih kecil ya carinya sebelah kirinya dari data tengah, kalau lebih besar dari data tengah ya carinya di sebelah kanannya data tengah, seperti itu. Nah, ini tadi kita mencari angka 10 lebih kecil dari 15, maka yang dicari akan di bagian sini dan ketemu. Oke, pasti ada di indeks 1 seperti itu. Ini akan lebih cepat jika dibandingkan sequential, karena sequential itu caranya sesuatu ya. Mungkin kalau yang case ini karena 5 data aja itu mungkin nggak terlalu kerasa ya, nggak terlalu ketara. Tapi kalau nantinya datanya ada ribuan, misal 10.000 atau bahkan sampai 100.000 ya, itu tentunya akan lama ya, atau lemot, karena ngeceknya satu-satu dari awal dan dari awal sampai akhir. Kalau ternyata data yang dicari ada di bagian tengah atau di bagian akhir kan agak memakan waktu. Sedangkan kalau binary search ini memang lebih cepat karena dia dibagi-bagi. Jadi secara performa dalam mencari data, binary search lebih unggul, seperti itu. Demikian penjelasan untuk binary search dan SQL search. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.